Baik semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Plastik merupakan salah satu bahan yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada kemasan belanja, kemasan makanan dan minuman, hingga alat-alat rumah tangga. Namun ketika produk tersebut sudah tidak digunakan, seringkali plastik menjadi sampah yang menumpuk di mana-mana. Berbagai penelitian sudah berhasil membuktikan bahwa sampah plastik jumlahnya kian meningkat setiap tahun. Dan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Sampah plastik ini menjadi masalah karena susah untuk diuraikan dan membutuhkan waktu penguraian yang lama, mulai dari 20 hingga 500 tahun. Dan apabila sampah plastik ini tidak terurai dengan benar, ia dapat menghasilkan partikel kecil ataupun mikroplastik dan bahan-bahan kimia lainnya yang dapat mengancam tanah, air, dan udara. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan khusus untuk menekan dampak-dampak dari sampah plastik tersebut. Berikut adalah dampak dari sampah plastik bagi lingkungan. Yang pertama, dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Yang kedua, dapat mengurangi kualitas dan kesuburan tanah. Karena sampah plastik ini akan menghalangi sirkulasi udara dan juga ruang gerak dari makhluk hidup yang tinggal di dalam tanah. Sehingga sampah plastik dapat mengurangi kesuburan tanah tersebut. Yang ketiga, sampah plastik yang tidak dapat terurai dengan benar ini dapat termakan oleh hewan, sehingga mempengaruhi dan merusak rantai makanan yang ada. Kemudian, sampah plastik ini dapat mengganggu jalur resapan air ke dalam tanah. Yang kelima, kantong plastik ini sukar untuk diuraikan dan mempunyai umur yang panjang. Namun dia sangat ringan, sehingga mudah untuk dibawa angin ke lautan dan mencemari wilayah laut. Yang keenam, hewan-hewan yang ada di laut dapat terjerat oleh sampah plastik sehingga mereka pun dapat mati. Yang kedelapan, hewan-hewan laut pun juga terkadang dan sering menganggap bahwa sampah plastik yang ada itu merupakan makanan mereka, sehingga mereka akan langsung memakannya dan kemudian mati karena tidak dapat mencerna sampah plastik tersebut. Kesembilan, ketika hewan-hewan tersebut sudah mati, seringkali sampah plastik yang ada di dalam tubuhnya tetap utuh dan tidak dapat terurai, sehingga akan membahayakan untuk hewan-hewan lain yang memakan hewan tersebut. Yang ke-10, dapat merusak terumbu karang, di mana sampah plastik yang jumlahnya sangat banyak dan masuk di wilayah lautan ini akan mengancam keberadaan terumbu karang yang ada. Yang ke-11, pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan juga memicu terjadinya banjir, terlebih di musim hujan. Yang ke-12, sampah plastik dapat mengancam eksistensi dari keberadaan burung-burung yang mencari makan di wilayah laut. Yang ke-13, sampah plastik ini dapat mengurangi dan mengganggu daya tarik dari wisata bahari atau lautan di suatu daerah, sehingga itu akan berdampak pada ekonomi daerah tersebut yang mengalami penurunan, terlebih apabila daerah tersebut mempunyai industri perikanan. Yang ke-14, sampah plastik dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan terjadinya kanker, gangguan kesehatan organ, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Sebagai tambahan, ada beberapa fakta yang berkaitan dengan sampah plastik ini. Yang pertama, sampah plastik ini sudah sangat banyak ditemukan di dalam tubuh ataupun kerongkongan dari hewan-hewan laut, bahkan hingga elang atau burung-burung yang mencari makan di wilayah laut. Yang kedua, sekitar 80% sampah yang berada di lautan itu berasal dari daratan, dan 90% dari sampah tersebut merupakan sampah plastik. Yang ketiga, PBB sudah memperkirakan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 46.000 sampah plastik yang mengambang di wilayah lautan. Yang keempat, sampah plastik ini setiap tahunnya sudah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan juga ikan-ikan yang jumlahnya tidak terhitung. Yang kelima, banyak penyu di Kepulauan Seribu yang mati karena menganggap sampah plastik tersebut merupakan ubur-ubur, makanan favorit dari penyu. Nah, karena adanya dampak-dampak buruk dari sampah plastik tersebut bagi keberlangsungan makhluk hidup dan juga ekosistem yang ada, kita perlu melakukan tindakan untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk tersebut. Ya, seperti yang pertama, kita dapat membawa dan menggunakan alat makan sendiri yang terbuat dari bahan selain plastik seperti
besi ataupun keramik. Yang kedua, kita dapat mengurangi konsumsi dari botol minum plastik atau botol air minum kemasan dengan membawa botol minum ataupun tumbler sendiri saat kita pergi. Yang ketiga, kita dapat menggunakan sedotan yang terbuat dari stainless steel ataupun kertas sehingga lebih ramah lingkungan. Yang keempat, kita dapat membawa dan menggunakan tas atau kantong belanja sendiri sehingga dapat mengurangi penggunaan sampah plastik dari wilayah perbelanjaan. Sekian kiranya penjelasan saya untuk dampak dari sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Terima kasih. Oke, berdasarkan dari cuplikan-cuplikan video mengenai tindakan untuk mengurangi plastik di wilayah universitas seperti gerakan non plastik itu, kita dapat simpulkan bahwa kita akan mendapatkan hasil perubahan yang terjadi, yaitu kita mengurangi berat dari sampah plastik di wilayah universitas. Jika kita asumsikan dengan minimal dalam satu istirahat mengeluarkan 50 sampah sedotan plastik, maka kita dapat mengurangi 50 sedotan yang beratnya 0,2 dikali 50, yaitu 10 gram. Dan jika kita sukses untuk melakukannya selama 1 bulan, berarti kita sudah menghilangkan 300 gram sampah sedotan plastik. Hal ini dapat kita gunakan sebagai referensi untuk mengurangi dampak plastik yang terjadi di Indonesia ini. Maka tunggu apa lagi, mari kita lindungi universitas yang kita cintai ini dan Indonesia.